Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kehadirat junjungan kita Nabiullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Di sini saya akan merangkum materi pertemuan kedua mata kuliah pengantar sistem informasi. Proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Contoh proses bisnis. Proses yang baik direpresentasikan sebagai alur kerja atau diagram alur dari langkah-langkah logis. Untuk menguraikannya lebih lanjut, berikut adalah contoh proses bisnis. Satu perusahaan perlu mempekerjakan orang yang memenuhi syarat untuk pekerjaan manajer produk. 2. Sebuah perusahaan yang mengembangkan aplikasi seluler berencana meluncurkan aplikasi iOS terbaru. Dan adapun jenis proses bisnis. Yang pertama, proses utama. Yang kedua, proses dukungan. Dan yang ketiga, proses manajemen. Nah, untuk proses utama adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Proses dukungan ialah tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Proses manajemen sendiri yaitu mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Manfaat proses bisnis yaitu pengurangan pengeluaran dan risiko, meningkatkan efisiensi, lebih fokus pada pelanggan, dan adaptasi teknologi baru. Manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud. Bisnis proses manajemen mengarah ke langkah-langkah lain seperti desain proses bisnis dan pemodelan proses bisnis. Bisnis proses manajemen seringkali melibatkan penggunaan alat BPM yang menambah nilai bagi perusahaan dalam produktivitas yang lebih tinggi, pengeluaran yang berkurang, kontrol yang lebih baik, dan visibilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, tuntutan bisnis dan respon organisasi.
Pertama, tekanan pasar. Tekanan pasar yang dihasilkan oleh ekonomi global dan persaingan yang kuat, perubahan sifat tenaga kerja, dan pelanggan yang kuat dapat dilihat masing-masing faktor pada gilirannya nanti. Tekanan teknologi. Kategori kedua dari tekanan usaha yang terdiri dari tekanan-tekanan yang berkaitan dengan teknologi. Yang terkait tekanan teknologi adalah inovasi teknologi dan informasi yang berlebihan. Masyarakat, politik, hukum, dan tekanan. Kategori ketiga, tekanan bisnis meliputi tanggung jawab sosial, peraturan pemerintah, deregulasi, pengeluaran untuk program-program sosial, pengeluaran untuk melindungi terhadap terorisme dan etika. Dalam bagian ini dipertimbangkan bagaimana semua elemen ini mempengaruhi bisnis saat ini. Untuk respon organisasi sendiri, pertama, sistem strategis. Sistem strategis menyediakan organisasi dengan keuntungan yang memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar atau keuntungan untuk lebih bernegosiasi dengan pemasok atau untuk mencegah pesaing memasuki pasar. Teknik informasi tentang bisnis menyediakan dua contoh dari sistem strategis. Dapat dilihat bahwa sistem strategis memerlukan keselarasan erat antara bisnis dan fungsi teknologi informasi. Kedua, fokus pelanggan. Upaya organisasi untuk menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa dapat membuat perbedaan antara menarik dan mempertahankan pelanggan di satu sisi dan kehilangan untuk pesaing di sisi lain. Alat teknologi informasi banyak dan proses bisnis telah dirancang untuk membuat pelanggan senang. Sebagai contoh ialah e-commerce Amazon. E-bisnis dan e-commerce. Melakukan bisnis secara elektronik merupakan strategi penting bagi perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis saat ini. Karena kemajuan teknologi, orang-orang cenderung memilih berbisnis secara online karena praktis dan memudahkan. Yang ketiga, dukungan teknologi informasi. IT Strategic Alignment. Fokus pada keselarasan solusi IT dengan bisnis dengan memberikan added value pada produk dan services. Membimbing dalam persaingan, efisien biaya, meningkatkan manajerial secara efektif. Yang kedua, value delivery, konsentrasi pengeluaran biaya dan pembuktian bahwa IT menghasilkan nilai optimal dan memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Mudah digunakan, resiliensi, dan aman, terintegrasi akurat dan informasi up-to-date. Risk Management membahas perlindungan pada aset IT, disaster recovery, dan operasional yang terus-menerus melalui penerapan risk management yang transparan dan dikomunikasikan dalam rangka meningkatkan competitive advantage. Resource Management tentang optimalisasi pengetahuan IT infrastruktur dan mengoptimalkan investasi dan alokasi resource orang, aplikasi, teknologi, fasilitas, dan data. Keempat, perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin pesat mendorong manusia berinovasi menciptakan sesuatu yang
baru untuk mempermudah pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut juga berdampak pada gaya hidup dan perilaku kebanyakan orang yang menginginkan kebutuhan informasi yang lebih cepat. Sebagai contoh, dahulu kita hanya memperoleh informasi melalui koran sebelum adanya internet. Nah, sekarang hampir segala hal yang ingin kita ketahui itu dapat dengan mudah kita dapatkan melalui internet. Berkat perkembangan teknologi, informasi dapat lebih cepat kita dapatkan, serta informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih luas ketimbang sebelum adanya perkembangan teknologi, khususnya di teknologi informasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.